Sinian Kuaile, kungsi. Hari ini adalah ibadah kebaktian spesial Imlek. Sungguh bersyukur kepada Tuhan karena sukacita Tuhan boleh menaungi setiap kita dan keluarga. Mari dengan berdiri kita mau bawa hati yang penuh ucapan syukur untuk masuk dalam ibadahnya yang kudus. Dan marilah kita memulai ibadah hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kita sekalian datangnya daripada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara segala ciptaannya dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya turunlah atas kita sekalian damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang menaungi seluruh rangkaian ibadah kita hari ini. Amin. Mazmur 81 ayat yang kedua sampai ketiga berkata, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Naikkanlah pujian syukur kita bagi Tuhan, karena Ia telah menyatakan pertolongan di setiap musim hidup kita. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before.
sun comes up. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Karena kami boleh melihat penyertaan Engkau, pemeliharaan, pertolongan, rahmat dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Setiap musim di dalam kehidupan kami, Engkau ada di dalamnya. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan ini. Dan Engkau melihat ya Tuhan setiap keluarga demi keluarga yang hari ini datang. Dengan setia beribadah ya Tuhan kepada Engkau. Kiranya Tuhan Engkau yang memelihara kesetiaan mereka. Engkau yang berikan pertolongan lawatan-Mu untuk setiap keluarga demi keluarga. Baik di dalam pergumulan mereka ataupun sukacita mereka. Tuhan Engkau tetap ada. Kiranya Tuhan yang tolong ya Bapa, mungkin ada di dalam setiap pergumulan keluarga di antara kami. Untuk pergumulan masa depan kami. Tuhan Engkau ada di sana. Engkau menyertai, Engkau memimpin berjalan di depan.
Untuk pergumulan ya Tuhan, untuk kesehatan atau mungkin itu untuk anak-anak, untuk orang tua. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya pertolongan Engkau boleh dinyatakan. Tuhan topang setiap keluarga demi keluarga. Berjalanlah ya Tuhan, bukakan kesempatan-kesempatan terbaik ya Tuhan di tahun ini. Dan semua ini ya Tuhan, kami mau lakukan, kerjakan bersama dengan Engkau untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya ada masa depan yang Tuhan sediakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua. Hari ini Engkau juga melihat para orang tua yang beribadah. Mungkin mereka beribadah seorang diri. Mungkin mereka begitu merindukan untuk beribadah secara langsung di gereja. Tapi karena satu dan lain hal, karena kelemahan mungkin ya Tuhan, mereka mungkin tidak dapat beribadah secara langsung di gereja. Urapi mereka. Pertolongan-Mu, lawatan-Mu, sukacita-Mu boleh dinyatakan ya Tuhan untuk setiap mereka. Biarlah sungguh ya Tuhan, Engkaulah Yesus Kristuslah yang boleh menjadi sahabat sejati setiap orang tua kami, dimanapun mereka berada, dalam kondisi keadaan apapun. Dan berikanlah kesehatan tubuh ya Tuhan, yang senantiasa baik ya Tuhan, umur yang panjang daripada Engkau. Dan kiranya berkat anugerah-Mu juga senantiasa Tuhan curahkan untuk setiap mereka. Tuhan, hari ini juga kami berdoa untuk gereja kami. Untuk GII Hok Im Tong. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh menjadi gereja Tionghoa yang hari ini ya Tuhan mengucap syukur, bersuka cita bersama boleh merayakan ibadah 3 generasi Imlek. Dan biarlah sungguh ya Tuhan, berkat anugerah-Mu senantiasa Tuhan curahkan untuk gereja kami. Sehingga gereja kami ini boleh senantiasa menjadi saluran berkat yang Tuhan boleh pakai dengan luar biasa. Menjadi alat kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia, khususnya bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mau yakin dan percaya di dalam pemerintahan, di dalam setiap keputusan kebijakan. Tuhan Yesus Engkaulah yang berkarya dan pegang kendali di dalam segala sesuatunya. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang boleh memimpin, Engkau yang boleh menolong dan memulihkan bangsa dan negara kami. Bahkan seluruh muka bumi ini dari pandemi yang masih belum berakhir ini. Tuhan, kami mau yakin dan percaya ketika Tuhan berjalan bersama dengan kami, membimbing kami dari tahun ke tahun di dalam setiap musim kehidupan kami. Tuhan juga akan berjalan memimpin di depan setiap kami. Berkaryalah ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Baik itu anak-anak, remaja, orang tua, para kakek nenek ya Tuhan di dalam usia lanjut mereka. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang berkarya, sukacita-Mu boleh penuh atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk. Ini buat Aling. Ini buat Asyong nanti. Ini buat Asyong. Buat si Emmy. Buat Kensi. Udah buat Dylan. Siapa lagi ya? Wah. Si Mami lagi sibuk. Lagi nyiapin angpau buat Sinja. Iya tuh Pi, betul. Ini lagi inget-inget. Takut ada yang kelewat kan, ini buat cucu-cucu kita. Kalau nggak ada yang kebagian, kasihan atuh Pi. Iya bener. Udah semua? Ya ini lagi dibungkusin. Bersyukur ya, kita masih bisa kasih angpau buat cucu-cucu kita. Saya jadi ingat waktu kita merintis usaha. Nggak gampang, banyak tantangan. Tapi kita terus berjuang. Ingat gak dulu kita keluar masuk gang jualan "Oh dading, cakwe." Itu kan Mama yang bikin cakwenya. Betul pisan Pi, aduh jadi inget ya. Dulu setiap pagi Mami teh bangun. Aduh harus ngegilesin itu tepung, adonan tepung. Nih sampai tangan pada pegel-pegel semua. Tapi heran ya Pi ya, Tuhan itu begitu baik sama kita. Ya, amin. Usaha kita diberkati Pi. Betul. Kita bisa nyekolahin anak-anak di sekolah yang baik. Terus kita juga dari ngontrak rumah, ya sekarang kita punya rumah ya.
tadinya juga nggak punya mobil. Sekarang Betul. kita punya mobil ya. Aduh, bersyukur kita juga nih Pi dikasih badan yang sehat ya. Kita bisa ngelihat cucu-cucu kita. Aduh, senang pisan ya Pi. Betul Mi. Tuhan itu sangat baik. Waktu gak kerasa ya. Anak-anak kita sudah besar. Sudah lulus sekolah. Sudah menikah. Sudah punya keluarga. Itu semua teh penyertaan Tuhan dan kebaikan Tuhan Pi. Iya, betul. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mazmur 119 ayat yang ke-90 berkata, kesetiaanmu dari keturunan ke keturunan, engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Mari kita puji rahmat dan kasih Allah yang Ia telah nyatakan dari generasi ke generasi setiap kita. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Agar mereka tahu kan setiamu, kan setiamu. Agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari dengan bangkit diri bersama dengan orang-orang percaya di berbagai tempat. Mari kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Halo keluarga GII, anak-anak, remaja, orang tua, opa, oma, dan semua yang ada di rumah. Salam sehat untuk semuanya. Dan Pak Roni mengucapkan Xinyan Kuai-le, Xinyan Meng-en, selamat tahun baru Imlek. Yuk kita berdoa sebelum firman Tuhan diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di dalam setiap keluarga kami. Terima kasih setiap keluarga boleh beribadah 3 generasi, boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan berkati kami keluarga demi keluarga yang mendengarkan firman Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang kami dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini berkaitan dengan Chinese New Year alias Tahun Baru Imlek. Pak Roni mau ajak keluarga GII untuk tebak-tebakan dulu nih. Tebak-tebakan ini tentu saja berkaitan dengan sesuatu yang ada di hari raya Imlek. Apa itu? Nah, begini, Pak Roni akan pakai gerakan dengan tangan untuk melukiskan benda yang biasanya ada di hari raya Imlek. Nanti semua yang ada di rumah menebaknya, oke? Oke. Benda apakah itu? Yang pasti benda tersebut berkaitan dengan makanan. Oke, siap? Sekarang perhatikan baik-baik gerakan dari Pak Roni supaya kalian semua yang di rumah bisa menebaknya. Siap? Siap. Oke. Perhatikan baik-baik ya. Begini gerakannya. Lagi ya. Ayo, kira-kira benda apa yang Pak Roni maksudkan? Silakan kalian yang di rumah boleh bertanding untuk jawabannya. Kira-kira jawaban siapa yang paling benar? Apakah anak-anak? Apakah para remaja? Apakah opa oma? Apakah papa mama dan yang ada semua di rumah? Oke, kira-kira apa jawabannya? Jawaban yang benar adalah Dodo. Gerakan ini artinya yang bulat ini, Dodo kan bulat ya. Dan gerakan ini artinya lengket. Dodo kan lengket-lengket ya. Jadi di hari raya Imlek biasanya kan suka ada dodol. Keluarga GI, apa sih arti dodol di hari raya Imlek? Sebenarnya ada banyak arti, tetapi hari ini Pak Roni mau bahas arti dodol dalam kaitannya dengan keluarga. Dodol dalam tradisi Imlek disediakan untuk dimakan bersama keluarga sebelum makan nasi pada malam tahun baru Imlek. Dodol yang bentuknya bulat merupakan lambang keutuhan atau kesatuan keluarga. Dan dodol yang lengket merupakan lambang kelekatan atau kedekatan antar anggota keluarga. Rasa dodol yang manis menjadi lambang harapan agar kehidupan anggota keluarga selalu manis. Artinya jangan ada pertengkaran. Jadi dodol dalam tradisi Imlek ketika dikaitkan dengan keluarga memiliki arti keluarga itu harus harmonis, saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, nanti keluarga GII kalau lihat dodol, ingat, keluarga harus tetap satu, utuh, jangan tercerai-berai atau bertengkar satu dengan yang lain, harus akur. Dan tentu saja saling mengasihi. Bukankah firman Tuhan pun mengajarkan hal yang sama? Keluarga harus saling mengasihi. Jadi dalam konteks keluarga bisa disimpulkan dodol melambangkan kasih antar keluarga. Oh iya, berbicara tentang kasih,
Paroni jadi ingat tentang kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan juga ya. Di dalam Alkitab, bangsa Israel sering dididik oleh Tuhan untuk selalu mengingat kasih dan kebaikan yang Tuhan sudah lakukan bagi mereka. Dan Tuhan ingin bangsa Israel selalu mengingat akan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Salah satu cara yang Tuhan tetapkan supaya bangsa Israel untuk selalu mengingat kasih dan kebaikan Tuhan adalah dengan meminta angkatan yang lebih tua seperti opa oma, papa mama untuk menceritakan kepada anak-anak mereka pengalaman demi pengalaman yang sudah mereka alami bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong mereka dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Nah, tradisi ini dilakukan turun-temurun dengan tujuan supaya bangsa Israel selalu ingat bahwa Tuhanlah penolong mereka dan mereka menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya andalan dalam hidup mereka. Atau dengan istilah keren hari ini adalah mereka menjadikan Tuhan satu-satunya idola mereka yang mereka sembah dan yang mereka kasihi. Tradisi menceritakan kebaikan Tuhan juga kita bisa lihat dalam Mazmur 81. Keluarga GI, saya mengajak kita untuk mendengarkan Mazmur 81 ayat 1 sampai 6a. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf, ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Mazmur 81 merupakan suatu mazmur pujian yang diucapkan pada hari raya Pondok Daun atau yang disebut perayaan Tabernakel. Dalam perayaan tersebut, bangsa Israel mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan atas hasil panen yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka bersuka cita, berterima kasih kepada Tuhan dengan nyanyian yang diiringi alat musik yang ada pada waktu itu. Ada rebana, ada kecapi, ada gambus, dan ada sangkakala. Selain bernyanyi dan memuji Tuhan atas hasil panen, bangsa Israel juga menceritakan kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi mereka. Dengan apa? Dengan mengingat perbuatan yang Tuhan pernah lakukan bagi nenek moyang mereka. Salah satu perbuatan besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan bangsa Israel adalah dengan membebaskan mereka dari Mesir. Seperti yang dicatat dalam ayat 6. Ini mereka perlu ingat karena merupakan kebaikan Tuhan yang begitu besar bagi mereka. Di mana mereka tadinya adalah budak di Mesir. Kemudian Tuhan bebaskan mereka sehingga mereka bisa hidup sebagai orang yang merdeka. Dan berkembanglah mereka menjadi bangsa yang besar. Kemudian dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Selain membebaskan mereka dari Mesir, sepanjang perjalanan menuju tanah perjanjian, bangsa Israel juga mengalami banyak pertolongan Tuhan. Untuk itulah mereka perlu mengingat dan menceritakan dari generasi ke generasi.
Mengapa ya mereka perlu mengingat dan menceritakannya? Supaya apa? Supaya dari generasi ke generasi, dari anak-anak, remaja, pemuda, bertumbuh dewasa, mereka selalu ingat akan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan berkat-berkat dalam kehidupan bangsa Israel. Sehingga mereka bisa belajar selalu bersyukur kepada Tuhan, dan mereka juga bertumbuh imannya kepada Tuhan yang selalu menyertai mereka, yang mereka andalkan, sehingga mereka juga bisa mengasihi Tuhan. Jadi inilah yang menjadi tujuan Tuhan ketika memerintahkan bangsa Israel untuk mengingat dan menceritakan kembali pertolongan dan kebaikan Tuhan kepada anak cucu mereka dari generasi ke generasi. Keluarga GI, demikian juga dengan kita. Ketika kita mengingat dan menceritakan kepada anak cucu kita pertolongan demi pertolongan dari Tuhan, kebaikan demi kebaikan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, sebenarnya kita sedang mendidik mereka untuk bersyukur, berterima kasih pada Tuhan, dan sekaligus menanamkan benih iman kepada mereka untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, supaya mereka pun mengasihi Tuhan. Dalam konteks sekarang ini, bagaimana caranya ya? Yuk kita saksikan cuplikan berikut ini. Duh, kemana ya si Erwin? Menilila. Dari tadi orang lain mah udah pada pulang semua. Tinggal dia sendiri. Aduh, biasa tukang telat terus. Biasa. Si Erwin mah jarang online. Si Papi masa online bukan online, Pi. On time. Nah itu. Tadi teh mau ngomong itu. Ya, on time. Kan sebentarnya Erwin mah sajam. Oh iya, bener. Kung papa, Kyanghi, ambang nalai. Meni teh sopan pisan, meni matre pisan kensi mah. Biasa ya, sifat manusia. Jangan malu-maluin mami. Si papi mah, kalau malu-maluin aja mami. Kalau yang hebat-hebat mah anak papi. Hehehe. Cok diulangin. Oke, Kung, papa, Kyanghi ya, panjang umur. Ya, cie. Amin ya. Nih, ada angpau Nih dari Kungkung. buat cucu tersayang ya. Ya. Xie Kung, papa. Yang super duper baiknya. Ya, sisi. Pi, nih, Mami. Kyonghi ya. Ya. Sehat selalu, panjang umur, rezeki melimpah. Ya, amin. Sisi. Amin. Pi, mana angpaunya? Iya. Toh. Ini duat papi. Ya, Cie. Ini duat mami. Ya, sisi. Yuk, Sok. duduk. Cingcu. Erwin, gimana usaha sekarang, lancar? Aduh, usaha sekarang teh manis susah. Omset turun aja, gaji pegawai harus dibayar. Stres. Saya mah Pi, sehari ini. Iya Pi, saya juga frustasi sama bisnis suami. Kapan ya pandemi ini berakhir? Apalagi sekarang sedang ramai tuh virus COVID yang baru teh. Apa ya namanya ya? Apa? Oncom. Salah mami. Oncom mah jeung pepes. Kalau sekarang mah virusnya Omikron. Oncom. Oncom lagi. Omikron. Nah, betul nih. Erwin, Susan, emang kondisi sekarang itu lagi susah. Papi jadi inget dulu waktu merintis usaha sama mami. Memang masalah masa lalu itu beda dengan sekarang. Ya namanya masalah, ya bikin sulit. Bener, Win. Ya, dulu kita juga ya Pi ya menghadapi rintangan tuh banyak banget sampai kita tuh frustasi ya. Tapi masih untung ya Pi ya, kita tuh masih inget sama Tuhan. Ingat gak Pi dulu kita setiap pagi kita berlutut ya, Betul. sehati berdoa sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Betul. Nah, ajaib ya Pi ya. Iya.
masalah itu satu demi satu bisa selesai. Ya, Betul. Pi ngomong-ngomong, inget nggak dulu ada ayat favorit kita? Aduh, Pi apa ya? Dari Pi itu tuh, betul, aduh, dari Ini Apa-apa? Filipi. Iya benar. Filipi berapa Pi? Lupa. Filipi 4 ayat 13. Iya, benar itu, Ya betul. ya. Bunyinya teh, Lupa, Kungkung. segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia Ya, yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, itu. bener Win. Ayat firman Tuhan itu memberikan kekuatan buat kita. Semakin hari dalam menghadapi masalah itu, kita semakin bergantung kepada Tuhan. Iman kita semakin bertumbuh seperti pohon yang bertumbuh tinggi, semakin hari semakin tinggi. Ya betul, dan yang paling indah itu kalau kita sudah bisa melewati semua itu, wah, hati kita tuh dipenuhi ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin, amin. Keluarga GI, cuplikan tadi merupakan satu contoh bagaimana generasi yang lebih tua melalui pengalaman hidup mereka bersama Tuhan. Kemudian mereka menceritakan tentang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, berterima kasih untuk berkat Tuhan, dan jawaban Tuhan atas doa-doa yang mereka naikkan. Maka disitulah kita sebenarnya sedang mengajarkan anak cucu kita suatu proses beriman kepada Tuhan. Saya percaya ada banyak peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan keluarga GII yang sudah dijalani bersama dengan Tuhan, yang menghasilkan cerita-cerita iman untuk diceritakan kepada anak cucu sebagai proses menanamkan benih iman kepada mereka. Dan ingat, ini merupakan warisan iman yang sangat berarti bagi mereka, yang bernilai kekal bagi kehidupan mereka, yang nantinya mereka juga akan wariskan kepada anak cucu mereka. Anak-anak, para remaja, para pemuda, setiap anggota keluarga, kalian pun bisa menceritakan kisah-kisah hidup kalian bersama Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kalian kepada orang lain, sehingga mereka yang mendengarkan tahu bahwa kita mempunyai Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kita, memelihara kita, menyertai kita. Dan siapa tahu melalui kisah-kisah kita, mereka pun akhirnya percaya kepada Tuhan satu-satunya, Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang hidup dan menyertai kehidupan kita. Yes, keluarga GI, menutup khotbah ini, saya ingin mengajak setiap keluarga seperti yang dilakukan bangsa Israel. Melalui nyanyian pujian mereka bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah menyertai dan menolong dan memberkati mereka. Melalui lagu sederhana ini, dengan menggunakan gerakan, mari kita nyatakan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas penyertaannya bagi keluarga kita. Kita belajar lagu ini dan ikuti gerakan saya ya. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus untuk kasih sayang-Mu. Engkau memelihara, menyertai aku dan keluargaku. Besar setiamu Tuhan. Keluarga GI, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih sayangnya, penyertaan dan pertolongannya dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu bagi kami semua. Nyanyikan lagu ini lagi. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus untuk kasih sayang-Mu. Engkau memelihara, menyertai aku dan keluargaku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu
kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami selalu mengingat kebaikan Tuhan dan boleh menceritakan kebaikan Tuhan kepada anak cucu kami, kepada orang-orang lain, sehingga banyak orang bisa mengenal di dalam hidup kami ada Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami, keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Keluarga GI, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat demi berkat yang Tuhan curahkan di dalam setiap keluarga. Dan terima kasih buat setiap anggota keluarga. Kami boleh mempersembahkan uang kami. Pakailah uang kami Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih dan kebaikan dari Allah Bapa di surga tercurah di dalam setiap keluarga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan dalam setiap keluarga. Penyertaan daripada Allah Roh Kudus akan memimpin setiap keluarga untuk semakin bertumbuh mengasihi Tuhan. Akan menyertai setiap keluarga dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari sekali lagi kita saling memberikan salam. Sinyen mengen kungsi, 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 kungsi.
kasih Yesus, untuk kasih sayangmu, Engkau melihara, menyertai aku dan keluargaku. Besar setiamu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, kasih sayang.